Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semua pendengar yang sementara mendengarkan dan juga menonton live streaming kita lewat RRI YouTube channel dan disiarkan langsung di RRI Pro 1, 2, dan 4 di RRI Manado pastinya. Hari ini senang sekali saya Dewi Purwati menemani ruang dengar semua pendengar dan juga penonton hari ini di program acara Mutiara Pagi. Seperti biasa Dewi tidak sendiri karena sudah hadir di studio dengan outfit ungu-ungu yang cantik dan juga segar hari ini ya. Ada Hajah Umi Sidah Bahmid SPDI MPD yang pagi hari ini akan memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua juga. Amin. Dengan topik sosok orang tua yang dibanggakan anak. Nah mungkin Umi pagi hari ini ya. Setelah sekian lama kita bertemu lagi ya Umi ya. Betul sekali. Rindu sama Umi sebenarnya. Kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini soal topik yang sudah Dewi sampaikan kira-kira? Iya, baik. Baik Ewi, terima kasih banyak. Betul, Umi juga rindu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kita berharap semua pencinta penggemar Mutiara Pagi Islam ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarganya dan insya Allah semuanya baik-baik saja. Amin, insya Allah. Baik-baik saja, ekonominya baik-baik saja. Amin, insya Allah. Iya, rumah tangganya baik-baik saja. Pokoknya kulluhum semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Karena itu adalah salah satu harapan sosok manusia dalam kondisi apapun dia. Bahkan yang sudah baik saja berharap terus baik-baik saja. Betul, ya. betul. Mudah-mudahan semua keinginan dan niat kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Amin, insya Allah. Baik, sosok orang tua yang dibanggakan anak adalah tema kita pagi ini dan ini masih ada keterkaitan sebenarnya dengan tema-tema yang sudah dibahas. Namun mungkin kita lebih mengerucut lagi. Oke, lebih spesifik lagi lebih ya Umi spesifik ya. lagi karena ini sudah tahapan ada anak TK masuk SD, ya kan? Oh iya betul. Ada anak SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA dan selanjutnya dan selanjutnya. Betul, betul. Nah, sosok orang tua yang dibanggakan oleh seorang anak ternyata Ewi tidak hanya lahir pada keluarga yang banyak uang, keluarga yang fasilitas mobilnya lengkap, keluarga yang notabene-nya ayah bundanya itu berpredikat jabatannya tinggi dan lain sebagainya. Tapi dia dari atas sampai kepada hal-hal yang kecil yang menurut kita itu tidak mungkin. Contohnya adalah orang tua yang dibanggakan oleh seorang anak ternyata bukan hanya seperti yang Umi sampaikan tadi. Ada yang sangat lebih menyentuh lagi, yaitu orang tua yang memberikan perhatian kepada anaknya, cinta kepada anaknya, kasih sayang kepada anaknya dan mau masuk dalam hidup anaknya secara totalitas. Tidak separuh-separuh, tidak hanya sekedar dia usia sekian saya dampingi apalagi seorang ibu, dia punya prinsip bahwa dia sudah mengandung, menyusui, melahirkan, membesarkan, udah selesai gitu. Oke. Dia seorang ayah, sudah saya mencari nafkah, lalu kemudian memberikan kebutuhan hidupnya, lalu kemudian udah selesai. Ternyata bukan tipe kalian seperti itu yang dijadikan kebanggaan anak. Betul. Tapi orang tua yang dibanggakan anak adalah yang tadi perhatiannya bagus, cintanya ada dan lain sebagainya, dan dia memenuhi kebutuhan anak baik lahir maupun batin. Ada hal yang lebih spesifik lagi, yang lebih menyentuh lagi dalam kepribadian anak ke depan, dan itu dia bisa jadikan orang tuanya sebagai sosok teladan, sebagai guru pertama buat dia. Yaitu yang pertama, tutur kata orang tuanya.
ini kadang dianggap sepele tapi berpengaruh kepada kehidupan anak-anak. Tutur kata orang tua itu bisa menandakan orang tua itu punya cinta dan kasih sayang kepada anak. Contoh, ada anak yang tidak besar dan tumbuh berkembang dalam keluarga yang berjalan seperti itu saja. Tapi ada anak yang sudah mengadopsi pergaulan dari luar, mungkin dari lingkungan sosial, mungkin dari lingkungan pendidikan, lalu kemudian dia tonjolkan di dalam keluarga, oleh keluarga yang tidak pernah melihat ini. Misal ibu tidak, kok kenapa ini anak ini saya tidak pernah mengajarkan untuk berbicara kepada ibunya dalam suasana yang seperti ini, dengan gerak tangan pada saat dia menjelaskan. Ini kenapa kok baru 1 bulan kesini ini anakku jadi begini, ada perubahan-perubahan. Kalau orang tua tidak menerima ini agak sulit. Agak sulit, Ewi. Kenapa? Karena seakan-akan orang tua tidak memahami bahwa ada 3 lingkungan sebenarnya yang anak ini beradaptasi secara terus-menerus. Bisa mempengaruhi psikologis anak. Betul sekali, dan itu sangat mempengaruhi. Jadi orang tua harus memahami bahwa anaknya tinggal di dalam keluarga, lingkungan keluarga. Sebentar nanti anaknya masih dalam suasana sekolah, kuliah dan lain sebagainya, pertahapan ini dia menerima lingkungan yang duanya lagi, yaitu lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Kalau ada orang tua yang membentengi dan membatasi pergaulan anak secara apa yang dia butuhkan, maka ini sebenarnya bukan salah, tapi ini agak keliru. Keliru. Kenapa? Karena anak boleh jadi tidak menerima yang ada di dalam keluarga, dia tidak temukan itu, tapi dia boleh menemukan di 2 lingkungan tadi, lingkungan pendidikan dan juga lingkungan masyarakat. Apalagi mohon maaf dalam tanda petik, orang tua yang ya waktunya sangat singkat bersama anak-anaknya, itu sangat luar biasa. Maka anak ini dia akan lebih 75% akan mengadopsi semua yang dia dapat dari sekolah maupun lingkungan sosialnya. Nah, orang tua pengen untuk menjadi idola anaknya, orang tua pengen menjadi kebanggaan anaknya. Tapi kita harus tahapan-tahapan ini harus diperhatikan. Itu baru dari tutur kata. Belum cara kita menegur, belum cara kita untuk menyampaikan ini loh maunya mama, ini loh maunya papa. Cara-cara seperti ini memang harus terpikir. Kenapa? Karena takutnya mempengaruhi psikologi anak. Kalau sudah menyinggung anak tanpa memberikan penjelasan, hanya larangan dan lain sebagainya, otomatis kecintaan anak ini secara sedikit demi sedikit akan terkikis habis, diganti dengan kebencian. Dia jauh dari kita tapi tidak nampak rasa rindunya kepada kita. Dia cinta kepada kita tapi wujud cintanya itu tidak pernah ditunjukkan. Kebencian itu, kemarahan itu, bahkan ada anak yang nanti mengatakan bahwa mama lebih baik jangan pulang. Papa apalagi, na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai ada yang seperti ini, dan memang ada sih. Iya, karena memang di beberapa keluarga juga pasti ada hal-hal yang seperti ini ya Umi. Betul sekali. Maka ini menjadi bagian daripada perhatian kita yang sangat spesial sekali, bahwa ternyata tutur kata kita, cara kita menegur, cara kita merangkul, cara kita memberikan teguran, harus ada penjelasan. Ini adalah merupakan perhatian kita kepada orang tua untuk bagaimana supaya kita dijadikan sebagai kebanggaan. Nah, yang sulit ini adalah anak-anak itu harus segera pulang. Dia tidak betah di luar. Kalau ada orang tua yang menciptakan suasana yang seperti itu, luar biasa. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ini openingnya. Iya, makanya ini agak-agak sedikit tricky begitu ya. Apalagi betul. untuk orang tua yang merasa bahwa saya tidak bisa nih mengatur anak. Sebenarnya bukan masalah mengatur anak, tapi bagaimana Anda bisa menjadi sosok orang tua yang bisa dibanggakan oleh anak. Betul sekali. Sehingga apa yang Anda tutur katakan seperti kata Umi itu bisa didengar, dan insya Allah juga bisa membentuk karakter anak kita lebih baik. Betul Kurang lebih sekali, seperti Ewi. itu ya. Iya. Jadi untuk semua pendengar atau juga penonton yang hari ini sementara mendengarkan di
RRI Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 serta di YouTube channel kita bisa bertanya kepada Umi mumpung ada kesempatannya, mumpung gratis juga. Langsung saja mungkin nanti bisa komen di kolom komentar di YouTube channel kita atau juga nanti bisa telepon ya Umi seperti biasa. Iya, betul. Dan pastinya nanti juga bisa WhatsApp di nomor 082195835080. Dan kalau berbicara soal topik ini nih Umi ya, kira-kira dalam pandangan Islam Ya. menjadi orang tua yang bisa dibanggakan sebagai anak yang sudah diperintahkan sesuai Al-Quran atau juga sunnah-sunnah lainnya itu seperti apa sih? Iya. Yang bisa benar. kita contoh kira-kira? Yang tadi itu Umi sampaikan, tutur kata yang baik, perhatian, cinta dan kasih sayang itu sebenarnya sudah menjadi bagian daripada gambaran perintah Al-Quran dan hadis Rasulullah Oke, Sallallahu Alaihi Wasallam. dasar-dasarnya ya Umi Iya, betul. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika orang tua memberikan cinta dan kasih sayang kepada anaknya akan menimbulkan amarah yang kuat, akan memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya itu semakin kuat, akan menimbulkan bahkan kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran sosok orang tua yang sebenarnya. Oke. Maka yang diperhatikan adalah gini, ridallah wa rida walidai, suhtullah wa suhtul walidai. Ini saja adalah dasar utama dalam keluarga kita. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Marahnya Allah itu ada juga pada marahnya kedua orang tua. Oke. Antara ridho dengan amarah, kalau kita mau menemukan satu titik benang emas yang paling indah untuk kemajuan dan masa depan anak-anak, nah tinggal kita memilah. Kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada, Allah titipkan dua potensi ya Ewi ya, Iya. fujur dan takwa. Fahalhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini sudah jelas. Allah menitipkan pada setiap diri manusia itu ada fujur, ada takwa. Fujur itu amarah, fujur itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, dan tapi Allah bentengi dengan takwa. Oke. Masya Allah. Jadi kalau kita menginginkan fujur berarti ya itu bangun pagi tanpa ada sebab, marah lagi. Ada anak yang punya kekurangan, kelebihannya tidak kita nampakkan, kekurangannya yang kita nampakkan. Lalu kemudian ada anak yang berbuat salah, bukannya diayomi, bukannya dirangkul, dipeluk dengan Malah dibentak-bentak cinta, gitu ya, Umi, ya? malah sebaliknya dibentak. Akhirnya lama-lama cinta dan kasih sayang anak, merasa kebangga dengan orang tuanya itu terkikis habis, hilang. Dengan apa diganti? Dengan kebencian. Saya benci mama. Kebencian ini kalau tidak dipangkas secara rutinitas kita, maka lama-lama ya itu terjadi. Ada anak yang membunuh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ada anak yang menganiaya orang lain, melampiaskan amarahnya lantaran apa? Begitu marah sama sini. Marah di A, dia buang ke B. Ini bukan sesuatu yang bukan apa lagi, bukan rahasia lagi. Dan ini harus menjadi perhatian kita, tidak boleh diabaikan sama sekali, tidak boleh. No, coba perhatikan tuh, ada anak yang begitu, anak yatim piatu coba di panti asuhan. Betul. Masih pengen sekali untuk menjadi sahabat ibunya, masih pengen untuk menjadi pendengar kepada ayahnya, tapi ya qadarullah, ayah bundanya sudah tidak ada lagi. Masya Allah. Baik. Ya seperti itu. Jadi memang ini menarik ya, soal parenting memang dalam Islam juga sudah ditentukan Betul seperti sekali. apa. Jadi ya wajib hukumnya hari Iya, ini betul untuk sekali. pendengar yang mungkin mengalami problem yang sama, bagaimana formulasi yang tepat untuk membangun karakter diri bagi Betul. anak di rumah, bisa nanti bertanya ya. Seperti Iya. hari ini kita sudah punya satu pertanyaan dari kolom komentar YouTube channel yang insya Allah bisa langsung dibahas ya, Iya. dari
Tommy Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umi dan host RRI. Adakah tips agar anak-anak kita tetap dekat secara emosional dengan orang tua meskipun kedua orang tuanya ini sibuk bekerja? Karena Betul, Masya Allah. zaman sekarang ada loh Umi fenomena di mana mereka rela menitipkan anaknya di daycare, begitu ya, tanpa Betul. pengawasan penuh begitu. Masya Allah, Masya Allah. Karena memang sekarang cari duit Mi, susah sekali, apa-apa naik begitu. Silakan Umi mungkin bisa Iya, dijawab. baik. Tommy Abraham. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sebelumnya atas komunikasinya ini. Nah, untuk tips sebenarnya itu ini sudah dijanjikan oleh Allah sebenarnya. Kita orang tua itu dalam setiap menutup doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah supaya diberikan qurrata a'yun, anak yang memang luar biasa, memberikan cahaya mata, cahaya hati, yang anak-anak yang bisa menerima apa yang kita sampaikan kebaikan itu, dia menerima dengan luar biasa. Tapi andai kata orang tuanya yang sibuk, tadi disampaikan ya, suami istri itu sibuk. Sesibuk apapun 24 jam itu tidak mungkin di luar semua. Betul. Pasti ada 1 jam, pasti ada 1 menit, pasti ada 1 detik untuk keluarga. Kenapa? Jangan sibuk mencari dunia sementara lupakan akhirat. Karena perjalanan kehidupan ini adalah menuju kepada kematian. Betul sekali. Pak Tommy Abraham, hanya sekedar saling mengingatkan. Apa tipsnya? Tips yang pertama adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bersama anak. Yang kedua, ketika bertemu dengan anak sambil siap-siap ke kantor, mungkin pakai kaos kaki, sementara lagi pakai dasi. Kalau ada anak di seputaran kita, atau kita yang kejar, dia ada di mana di kamarnya, bawa dasinya bapak, pakai dasinya di depan di kamarnya anak laki-laki kita, ya kalau anak laki-laki, kemudian tanyakan, bagaimana harimu kemarin? Apa yang kamu sudah siapkan hari ini? Anak juga pasti tahu bapaknya sibuk, ibunya sibuk. Tapi 1 kali pertanyaan dari bapak, atau 1 kali bapak mengambil tindakan 1 menit menyapa dia di dalam kamarnya, maka subhanallah, ini adalah kado yang terindah buat dia hari itu. Betul, menarik ya Umi ya. Ya, betul sekali. Itu sesuatu yang simpel tapi sebenarnya sangat-sangat Mahal buat anak. Betul. Jadi anak-anak tuh bisa berpikir bahwa orang tua saya sibuk tapi masih bisa memikirkan saya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, Ewi, sosok ibu itu pasti tahu selera anaknya apa, sarapan paginya apa. Nah kalau semalam itu capek, benar Ewi bilang cari uang itu susah, tapi Allah tahu rezeki orang ini, dia menjada wajada, siapa cari dia dapat. Betul. Kalau sudah dengan upaya ikhtiar, dengan perilaku kesibukan kita, tapi tidak kita melupakan tanggung jawab kita, amanah yang Allah titipkan kepada kita, seorang anak, 2 orang anak, oh ternyata ada amanah Allah, bukan cuma pekerjaan yang menjadi amanah. Justru mungkin ibu dan ayah memperhatikan anaknya, justru dari situ mungkin rezeki akan semakin banyak. Amin, insya Allah. Masya Allah. Yang ketiga, ambil contoh banyak pasangan yang begitu luar biasa, lama begitu luar biasa menikah, tapi mohon maaf belum diberikan keturunan oleh Allah. Nah kita yang sudah diberikan keturunan oleh Allah, di mana rasa syukur kita? Oleh karena itu jangan buat anak menjadi kecewa. 1 detik sekalipun menyapa kepada mereka, tanyakan harinya kemarin seperti apa. Siapa tahu dari situ dia akan bangkit kembali. Karena kita tidak pernah tahu kehidupan anak kemarin seperti apa, hari ini seperti apa. Maka jangan menyesal kalau hari esok dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul sekali. Naudzubillah. Ya, semoga itu bermanfaat untuk Pak Tommy Abraham ya yang sudah bertanya. Iya, amin. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Assalamualaikum Umi, saya mau bertanya bagaimana menyikapi anak yang suka melawan orang tua dan bagaimana cara meluluhkan hati anak. Terima kasih dari
saya Ibu Merianti Panu di iya. Cereme. Masya Untuk Allah. hostnya salam kenal juga Ibu. Insya Allah sehat terus ya. Iya. Silakan, Baik. Terima kasih Ibu Merianti di Cereme ya. Iya. Ya ini penanya rutin ini. Oh, pendengar setia ternyata ya. Pendengar dan penanya setia ini. Jadi saya ingin menyampaikan, Umi sampaikan, untuk meluluhkan hati anak sebenarnya tidak ada tuh jampi-jampi, tidak ada yang segala macam, tidak ada. Caranya satu, doa yang ikhlas dan tulus. Yang kedua, Ibu maafkan dulu. Dia marah, dia ngotot, dia banting ini, banting itu, Ibu balas dengan senyum. Tapi anaknya sudah dewasa, panggil dia duduk. Bicara, tanya apa sebenarnya yang membuat kamu menjadi seperti ini. Kalau dia masih tetap jawab marah, Ibu tunggu waktu yang baik. Perhatikan dikejar apa? terus ya, Umi, Dikejar ya, terus. berarti ya. Oke. Jangan dia marah, Ibu menghindar, dia tambah marah. Kenapa? Karena marahnya itu mungkin adalah lampiasan apa yang dia pikir di saat Ibu tidak ada. Lalu apa lagi? Tunggu dia, ketika dia berbicara, sedang marah, berbicara dan lain sebagainya, Ibu jangan menyela. Ibu sabar, tatap matanya, lalu kemudian tunggu dia berbicara. Selesai berbicara, dia akan mengatakan, kok Ibu saya sabar mendengarkan saya. Akan muncul sebuah penyesalan. Lalu kemudian ketika Ibu menyapa kembali baik, insya Allah kalau misalnya dia minta uang lebih, Mama masih punya segini, ini Mama jujur. Ibu sampaikan, Mama jujur nak, Mama punya uang, kamu kebutuhannya 500, Mama masih punya 300, masih kurang 200. Kalau kamu mau ambil yang ada, insya Allah nanti Mama usahakan 200-nya. Ibu kata-kata ini ketika dia dibalas dengan kata-kata manis, kata-kata yang begitu menyehatkan pendengarannya dan melihat sosok ibu yang tidak membalas amarahnya dengan amarah, hakul yakin Allah akan memberikan rasa cinta dan kasih sayang itu kepada anak ibu. Hari ini mungkin dia berbuat karena dia butuh, tapi esok lusa Ibu percaya pada saat dia minta lagi, dia akan merubah konsep atau cara dia meminta. Yang kemarin dengan marah, hari ini dia akan menyapa, Assalamualaikum Ibu, Mama. Ya, dia cium tangan kita, dia peluk kita. Biasanya anak-anak kalau mau sesuatu kan begitu ya, Ewi. Umi hari ini bagus sekali, cantik sekali. Umi baik ya. Umi kemarin ada teman yang cerita, mamanya katanya dia suka Umi begini. Setelah itu, anak kalau ibu yang biasa dengan anaknya, tumbuh kembang anaknya tahu, karakteristik anaknya tahu, ibunya pasti senyum. Kayak Umi senyum aja. Sesudah dia ibaratnya sudah menyapa semua sudah selesai, baru dia mulai, kamu mau apa? Keluar betul. Ya. Jadi seperti tinggal itu. insya Allah bisa berguna ya buat ibu ya. Amin. Kita ke penelpon dulu. Oh Umi. iya, alhamdulillah ada yang telepon masuk ya. Kita coba insya Allah tidak terputus gangguan ya. koneksinya ya. Mudah-mudahan. Tapi semoga pertanyaan tadi sudah bisa dijawab dengan lugas Insya Allah. oleh Umi dan insya Allah bisa diterapkan untuk Amin, anak-anak kita tercinta ya. Amin. Halo, ya Allah. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatimah. Aduh, Umi sepertinya sudah akrab dengan suara Iya, merdu ini ini, Masya Allah, ya. ini- Masya Allah. Ini pencinta, ini penggemar setia ini. Bagaimana Ibu Fatimah? Alhamdulillah sehat walafiat. Silakan Ibu pertanyaannya. Pertanyaannya ada dua Umi. Yang pertama, apakah perlu Umi orang tua harus menunjukkan bahwa mereka adalah sosok yang patut dibanggakan kepada anak? Masya Allah. Ya. Dan yang kedua, apa dampak positif sosok orang tua teladan terhadap masa depan anak? Masya Allah. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali Ibu. Bagus banget. Ini saja kira-kira pertanyaannya? Ya, dua aja. Oke, Iya, baik. baiklah. Terima kasih Ibu Sama-sama. Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Ewi kita langsung jawab ya. Boleh, silakan Umi. Apa perlu orang tua menampakkan itu? Dan apa dampak positifnya? Tidak perlu. Tidak perlu dia menyampaikan. Ini ibu, ini mama, ini sebenarnya bagian. Tidak perlu dia menampakkan itu di hadapan anaknya. Karena anak tidak membutuhkan mamanya, apalagi anak laki ya. Betul. Anak laki-laki itu
singkat, padat, jelas. Lebih Kalau- logis ya. Betul. Umi ya. Kalau anak perempuan sabarnya berbeda. Anak perempuan itu kita jelaskan, ini mama mau kamu begini, tapi harus ada caranya. Ini anaknya Ibu Fatimah kan sudah besar, tapi mungkin mau dipraktekkan kepada cucunya ya. Nasihat orang tua itu kan tidak akan pernah berakhir. Kalau saya, anak perempuannya banyak, ya, anak Umi betul. banyak perempuan. Jangan memberikan nasihat, sekalipun nasihat itu baik di hadapan temannya, karena seakan-akan kesannya bahwa nih anak ada bikin kesalahan besar nih. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua harus merasa perasaan itu harus nyaman kepada anak. Perasaan anak itu juga harus nyaman. Ketika kita memberikan nasihat, anak itu harus nyaman. Dia dalam posisi seperti apa? Misal ketika mereka bermain, jangan ibu atau orang tua ikut main dulu, ikut nimbrung dulu, baru mulai Friendly menyelam. lah ya. Iya, Oke. betul. Yang berikut kita memilih kalimat mana yang pas, kata-kata mana yang harus tepat. Kalau tidak pasti, kalau tidak tepat dengan pendengaran si anak, ganti kalimatnya, ganti katanya. Jangan sampai anak ini tidak lagi, bukannya tidak menerima, tapi justru malah merubah. Mama nih sok-sokan, mama itu di rumah aja. Ini bahaya, ini sangat bahaya sekali. Maka orang tua harus menampakkan kepada setiap anak maupun cucu dalam keluarga kita. Biasanya ibu itu diam, dia kerja. Ini selera anak saya, ini dia pagi ini telur dadar, yang satu mau bubur ayam, yang satu nasi goreng. Kalau ibu yang tidak siap, ini kenapa selera berbeda-beda? Mama itu capek. Jangan dihitung lagi capeknya di hadapan anak. Ibu Fatimah, ya Allah, kerja saja. Karena itu ibu tahu anaknya seleranya yang mana. Kalau saya, supaya cepat semuanya terselesaikan, sebelum anak bangun, siapkan sarapan dulu. Karena ketika mereka sudah melihat yang tersedia, insya Allah selera pasti akan mengikut. Jadi sama ya. Jadi memang agak tricky untuk membangun bonding dengan anak. Begitu Ibu kurang itu harus lebih ya. cerdas. Iya, betul, Ibu betul. itu harus cerdas. Tidak boleh bingung ketika kita pengen sarapan paginya itu nasi goreng yang spesial. Betul. Dengan telur dadar. Wah, ini satu piring ini pasti seger ini. Tapi ternyata begitu ditaruh, ada anak yang tanya, Umi, ndak ada Mie goreng sosis kira-kira atau sosis? atau Umi tidak ada mie goreng yang pakai bawang goreng di atasnya mie. Kalau pagi itu pasti kriuk. Nah, Masya Allah. Nah, dampak positifnya apa? Pasti dia akan menjadi contoh buat anak-anaknya kembali. Iya, seperti insya Allah itu bermanfaat ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya dulu. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Islami. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Nasution di Wanasa. Oke, Pak Nasution di Wanasa. Silakan iya. Pak. Pertanyaannya apa kira-kira? Nah, ini Bu, ini langsung ini mau tanya Bu. Iya. Seorang ibu itu, Iya. saya tidak menyalahkan seorang ibu dalam mengurus ini. Ini pengalaman saya. Iya. Saya mengurus anak kecil perempuan. Umur berapa 4 Pak? tahun. 4 tahun, oke. Dari 4 tahun sekarang sudah 12 tahun. Masya Allah. Nah, itu saya ngurus sendiri dari kecil. Cuman saya tidak menyalahkan sih. Cuman gimana saya itu menganggap itu ibunya ibu yang bertanggung jawab atau enggak itu. Oke. Nah, itu gimana sebenarnya saya juga nggak bisa menjudge ibunya nggak bisa menjawab. Cuman saya pikirkan anak kecil apalagi dia perempuan dia lebih dekat dengan ibunya, betul. seorang ibu. Nah, terus yang menjadi mungkin ini saya minta tips atau minta Iya Pak.
untuk menghadapi masalah ini Oh iya. karena anaknya didengar ini terbalik nih, Ibu. Dia lebih dengar ibunya, bukan saya untuk itu daripada saya. Mungkin saking perhatiannya saya begitu dalam, Iya. belajarnya saya kasih belajar, ngantar ekstrakurikulernya saya ke sana. Masalah makan saya yang masak, saya semua saya bikin. Nah, ini cuman yang menjadi heran Umi, dia lebih dengar Ibunya. ibunya daripada saya. Oh, Masya Allah. Sebaliknya, Baik. Dipahami, Pak. ibunya nggak mau perhatian hal-hal cuek itu, udah cuek. Saya jam makan seperti kantor dulu. Tapi kalau datang nggak pusing-pusing. Oke, siap. Baik, kita bisa menangkap pertanyaannya, Pak. Ya, dipahami Ya, Pak ya. Nasution. Langsung kita bahas saja ya, Pak ya. Iya. Oke, Iya. terima kasih Bapak untuk atensinya. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan berikut ya. Iya. Mungkin Umi langsung saja ini sepertinya bagaimana ya mungkin Umi sudah bisa menangkap ya. Bisa. Memang agak rumit nih keadaan keluarga seperti ini. Iya. Dan ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya dan diinformasikan Iya, juga ini betul. sebagai penelpon terakhir untuk sesi ini Oh ya. iya, baik. Silakan Umi untuk Iya dibahas. Pak Nasution di Wonasa ya. Betul. Begini, memang untuk membesarkan anak dalam sebuah keluarga itu kalau tidak sejalan akan muncul dilema, akan muncul masalah. Maka suami istri harus ada kesepakatan dulu. Membesarkan anak ini seperti apa, apalagi anak perempuan. Budaya yang dijalankan itu, Ewi, anak perempuan itu dekat dengan ayah, anak laki dekat dengan ibu. Itu pemahaman masyarakat. Kalau Umi, anak laki, anak perempuan tetap dekat sama kedua orang tuanya. Karena kami sudah merasakan itu. Nah, berarti kalau yang sementara dialami oleh Bapak, besarkan dari 4 tahun sampai sekarang sudah 12 tahun. 12 tahun, lalu kemudian dia lebih dekat, dia yang siapkan makanan, dia segala macam, lalu kemudian ya pasti kita menghargai beliau agak sedikit kecewa ya. Iya. Kenapa? Pak, saya sarankan, mungkin ini sekedar saran tapi Bapak yang menjalankan. Yang pertama, supaya tidak menimbulkan dengan artinya ada pro kontra dengan tumbuh kembang anak perempuan ini, sementara ada ayah ibunya yang masih hidup tapi masih cekcok dengan hal yang seperti ini. Maka Bapak mohon maaf, yang pertama ketika anak ini ke sekolah, Bapak tolong duduk bersama ibu. Pak Nasution duduk bersama ibu, bicarakan ini dengan baik dulu. Bahwa anak kita ini anak perempuan, maka ketika dia merasa cuek dengan Bapak, berbicara dia, Bapak tidak perlu bertanya lagi bahwa apa sih yang Ngana mau bicarakan dengan dia. Tidak perlu. Ini sebenarnya apa? Ngana tusuk-tusuk apa ini pada dia sampai dia lupa pasal. Tidak perlu, karena ini pertanyaan yang menimbulkan amarah. Betul. Karena yang kita cari adalah solusi. Nah, yang kedua, bicarakan solusinya supaya dia tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka toran dua ketika dilema toran dua seperti apapun itu, tolong jangan nampakkan di hadapan anak. Yang ketiga, di saat dia enak bersama ibunya, tolong bilang Bapak sama istri, bilang juga bahwa ada ayahnya yang tidak pernah melupakan dia. Kalimat-kalimat yang seperti ini mungkin Bapak yang pikirkan, tapi istri Bapak belum memikirkan itu. Maka posisi Bapak sekarang adalah dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tiap-tiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Berarti dalam hal ini Bapak wajib hukumnya untuk mengayomi istri dan anak Bapak. Bapak wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Bapak wajib hukumnya untuk berbicara yang baik. Yang menyalahkan satu dengan yang lain itu tidak usah dipakai. Yang berikut harus memikirkan tingkat pengaruh psikologi kepada anak Bapak nanti, apalagi dia adalah seorang perempuan.
Dan yang dijaga adalah biasanya, mohon maaf dalam tanda petik, tetangga sebelah kanan kiri depan belakang biasanya ikut nimbrung kalau ada hal-hal yang negatif muncul. Oh karena begini, oh karena begitu. Lupakan sesuatu yang tidak menurut kita itu baik pada hari kemarin. Kita nampakkan hari ini baik. Nampakkan kepada semua orang, tunjukkan kepada semua orang. Maka di saat dia dekat dengan ibunya, di saat dia menurut pandangan kita dia lupa kepada ibu. Kalau saya justru malah mengambil dari sisi positifnya. Sekalipun Bapak sudah membesarkan dari 4 tahun sampai sekarang sudah tadi 12 tahun. Tapi subhanallah luar biasa Pak. Kenapa? Karena ternyata kasih sayang dan cinta Bapak, kemudian kerja keras Bapak sampai pada tingkat 12 tahun itu, alhamdulillah anak ini semakin dewasa, semakin kelihatan baik, semakin kelihatan menemukan jati dirinya, dan dia melihat kedua orang tuanya masih utuh. Betul. Itu yang paling utama. Tapi mungkin apa bisa jadi Umi, mungkin Bapak merasa bahwa tidak mendapatkan Kesempatan. atau mungkin juga Bapak kan tadi bilang bahwa beliau ini merasa tidak dihargai sang anak, sementara dia sudah berjuang, sementara dia lebih dengar ibunya. Betul Apakah sekali. itu salah satu bentuk komunikasi bahwa anaknya sebenarnya sangat merindukan ibunya? Betul. Mungkin si anaknya ini apa bisa jadi Umi berharap apa yang dilakukan Bapak itu dilakukan ibunya? Nah itu dia. Ini yang nomor 2, poin yang kedua. Poin yang kedua itu di dalam surah At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Pak, kita orang cuma baku bilang, Bapak Nasution, apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak upayakan, apa yang Bapak lakukan selama anak ini di tangan Bapak, selama kerja keras Bapak itu sampai anak ini pada usia 12 tahun, Masya Allah Pak, dia akan memberikan sinyal positif sebenarnya kepada ibunya, bahwa dia jadi seperti ini adalah berkat didikan dan kasih sayang ayahnya. Betul. Saya yakin mendengar apa yang Bapak ceritakan nanti akan ada luar biasa kejutan dari seorang anak. Saya setuju mungkin itu. Iya, mungkin dia akan memberikan sebuah kejutan Mungkin bahwa belum sekarang ya Umi ya. belum. Saya yakin belum. Akan ada waktunya. Akan ada waktunya dia menunjukkan bahwa ayah atau papa saya itu kelihatan cuek dengan papa karena saya mau menceritakan semua yang saya dapat dari papa dari 4 tahun sampai 12 tahun sama mama. Karena yang saya dapat dari papa belum saya dapatkan dari mama. Betul. Jadi totalitas dia tidak balas dendam, tapi dia ingin kesempurnaan cinta dan kasih sayang yang dia temukan dari sosok seorang ayah, itu dia temukan juga dari sosok seorang ibu. Bahkan yang dia inginkan adalah ibunya itu memberikan lebih daripada itu. Betul, yakinlah Pak Nasution. Harus mudah-mudahan yakin. ya. Ini Harus yakin. Ini menjadi ladang pahala untuk Pak Nasution. Betul dan sekali. mungkin umur 12 tahun ini masih masa pembentukan begitu ya, insya Betul Allah. sekali. Di momen dia lebih matang, saya pikir sedikit dalam hatinya pasti ada rasa syukur dan kebanggaan dia kepada betul Bapak yang sekali. sudah berkorban selama ini. Ada satu pesan yang sangat luar biasa untuk Pak Nasution. Ini anak pendewasaannya akan semakin tumbuh kembangnya akan menemukan jati dirinya. Betul. Maka di saat nanti usia di atas 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, Pak, akan berubah karakter. Anak ini akan berubah karakternya. Dia akan semakin dekat dengan Bapak. Kenapa? Karena dia tahu yang memberikan kekuatan awal yang dia temukan sampai dia seperti itu adalah sosok seorang ayah. Maka Bapak siap-siap akan menerima sebuah kejutan, mungkin bisikan, tiba-tiba Bapak dalam keadaan capek, dia akan berbisik, ayah atau papa, terima kasih hari ini saya seperti ini karena papa. Insya Allah. Bapak, Pak Nasution siap-siap untuk mengalirkan air mata karena dalam keadaan mau ngantuk, mau tidur, tiba-tiba datang seorang anak mengelus kepala Bapak lalu mengatakan, Papa sampai kapanpun saya akan cinta Bapak sampai kapanpun, bahkan sampai saya menemukan sosok suami, saya tidak akan pernah melupakan Papa. Masya Allah. Ini kejutan-kejutannya. Jadi keluhan, kekhawatiran diganti dengan berbaik sangka. Amin. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan seorang hamba yang sudah berusaha dengan
cinta dan kasih sayangnya. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu Pak Nasution. Insya Allah berguna ya Pak Iya. Nasution, dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton. Apalagi kita tahu sendiri ya, untuk pembahasan kali ini sepertinya memang membutuhkan waktu yang panjang. Siapa tahu nanti insya Allah Umi akan bikin seminar khusus topik ini, Iya karena dong, ini sangat ayo. menarik dan penting ya. Nanti Insya Allah. ditunggu saja ya. Kita siapkan kelas parenting ya. Betul, Insya Allah, betul. mudah-mudahan. Dan kita sudah masuk di sesi yang terakhir. Jadi mungkin Umi closing statementnya, atau mungkin ada doa khusus yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya anak-anak kita bisa menjadi cerminan yang baik ya. Kedepannya juga bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Baik. Silakan Umi. Pendengar setia Pro 1 RRI Pro 1, untuk Mutiara Hikmah pagi ini Umi ingin sampaikan yang pertama, jadilah sosok orang tua yang dibanggakan oleh anak dalam segala hal. Yang kedua, jangan batasi cinta dan kasih sayang kita. Minggu ini ada, minggu depan tidak ada. Yang ketiga, sepanjang anak masih ada di tangan kita, berarti ini sebuah penjelasan dari Allah, engkau harus menjaga amanah ini. Dan yang keempat, tutur kata kita, cara melihat anak kita dan lain sebagainya, ini adalah bagian daripada sebuah cenderamata yang termahal buat anak. Oleh karena itu, pilih kalimat yang baik untuk menjadikan anak belajar dari setiap kata yang kita ucapkan. Pilih kalimat yang baik pada saat kita menegur anak supaya itu bisa menjadi cambuk menuju kepada sebuah kebenaran. Pilih kalimat yang baik agar supaya tidak menyinggung perasaan anak. Pilih kalimat yang baik untuk bisa membendung anak dari sesuatu yang keliru menuju kepada sebuah jalan yang terbaik. Dan yang terakhir, pilih sebuah kalimat yang indah buat anak untuk bisa merangkum dia agar dia bisa merasa nyaman, dan kapanpun dimanapun dia pengen pulang untuk ayah dan ibunya. Mungkin ini Ewi. Dan doa yang terakhir, Bapak Ibu di mana saja berada, jangan lupakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini insya Allah diucapkan di hadapan Allah dengan ikhlas dan tulus, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi qurrata a'yun, anak yang soleh, solehah, dan insya Allah tidak akan pernah mengecewakan ayah ibunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah juga semua doa-doa dari ayah bunda yang sementara menonton dan mendengarkan hari ini diijabah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin Terima ya rabbal kasih Umi Terima sudah kasih, hadir Umi. pagi hari Terima ini. kasih. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan Insya Allah. dengan topik yang lebih menarik di Mutiara Pagi Islami. Mungkin bersama saya atau host lainnya, tapi tetap dengan Umi Sidah pastinya ya. Kalau begitu, Terima kasih. saya Debrwati pamit undur diri. Saya Umi Sidah Bahmid. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.